Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Biokimia kelas A Indralaya. Saya Nadia Cinta Putri Sandi. Saya Ersi Putri Amalia. Dan saya Yuni Anggaini. Judul proyek kali ini. Judul pada proyek kita kali ini yaitu struktur protein. Tujuan proyek kali ini. Tujuan, mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik pada materi protein. Selanjutnya, materi mengenai struktur protein. Struktur protein adalah susunan 3 dimensi atom-atom dalam molekul protein yang merupakan rantai asam amino. Untuk menjalankan fungsi biologinya, protein melipat menjadi salah satu atau lebih struktur 3 dimensi yang dipengaruhi oleh sejumlah interaksi non-kovalen seperti ikatan hidrogen, ikatan ionik, gaya van der Waals, dan interaksi hidrofobik. Untuk mengetahui cara kerja protein dalam molekul, ilmuwan harus mengetahui terlebih dahulu struktur 3 dimensinya. Struktur protein dapat dijabarkan dalam 4 tingkat yang berbeda, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak pembahasan berikut. Yang pertama, struktur protein primer. Struktur protein primer merupakan tingkat paling sederhana dari struktur protein, yakni hanya terdiri dari urutan asam amino dalam rantai polipeptida. Struktur protein hanya memiliki ikatan peptida. Berikut gambar dari struktur protein primer. Struktur protein sekunder. Struktur protein sekunder selain memiliki ikatan peptida juga distabilkan dengan ikatan hidrogen antara residu asam amino terdekat. Ada 2 bentuk umum struktur sekunder, yaitu alpha helix dan beta sheet. Apabila ikatan hidrogen terbentuk antara residu asam amino 1 dengan residu asam amino 4 membentuk struktur alpha helix. Pola ikatan ini menarik rantai polipeptida menjadi struktur helix menyerupai pita melengkung dengan setiap putaran helix mengandung 3,6 residu asam amino. Gugus asam amino menonjol keluar dari helix dan bebas berinteraksi. Dalam bentuk beta sheet, 2 atau lebih segmen rantai polipeptida berbaris di samping satu sama lain, membentuk struktur seperti lembaran yang disatukan oleh ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen terbentuk antara gugus karbonil dan amino pada tulang punggung, sedangkan gugus R memanjang di atas dan di bawah bidang lembaran. Untaian lembaran mungkin paralel, menunjuk ke arah yang sama, artinya N dan C terminal mereka cocok, atau antiparalel menunjuk ke arah yang berlawanan, artinya N terminal dari satu rantai diposisikan berikutnya ke terminal C yang lain. Berikut gambar struktur protein sekunder. Selanjutnya, struktur protein tersier. Struktur tersier mengacu pada tata ruang secara keseluruhan susunan atom dalam protein. Struktur tersier terutama disebabkan oleh interaksi antara gugus R dari asam amino yang membentuk protein. Interaksi gugus R yang berkontribusi pada struktur tersier termasuk ikatan hidrogen, ikatan disulfida, ikatan ion, interaksi dipol-dipol, dan gaya dispersi London. Pada dasarnya, keseluruhan ikatan non-kovalen, misalnya gugus R dengan muatan yang sama, akan saling tolak-menolak, sedangkan gugus dengan muatan yang berlawanan dapat membentuk ikatan ion. Beberapa contoh dari struktur tersier protein yaitu rambut, kolagen, dan fibroin sutra. Berikut gambar dari struktur protein tersier. Struktur protein kuartener. Struktur protein kuartener adalah protein yang paling kompleks karena terbentuk atas lebih dari satu rantai polipeptida yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen dan interaksi asam amino hidrofobiknya. Struktur keseluruhan protein yang merupakan hasil agregasi dari subunit polipeptida atau struktur tersier. Contoh struktur kuartener pada protein seperti protein globular lengkap yang tersusun atas 4 polipeptida.
Hemoglobin merupakan salah satu jenis protein globular yang terdiri atas 2 subunit polipeptida berbentuk alpha helix dan 2 lainnya berbentuk beta sheet. Setiap subunit terdiri atas non-polipeptida yang disebut dengan hem dan satu atom besi yang mengikat oksigen. Berikut gambar dari struktur protein kuartener. Kesimpulan proyek kali ini. Kesimpulan, struktur protein adalah susunan 3 dimensi atom-atom dalam molekul protein yang merupakan rantai asam amino. Untuk menjalankan fungsi biologinya, protein melipat menjadi satu atau lebih struktur 3 dimensi yang dipengaruhi oleh sejumlah interaksi non-kovalen seperti ikatan hidrogen, ikatan ionik, gaya van der Waals, dan interaksi hidrofobik. Untuk mengetahui cara kerja protein dalam level molekul, ilmuwan sering harus mengetahui terlebih dahulu struktur 3 dimensinya. Struktur protein dapat dijabarkan dalam 4 tingkat yang berbeda, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuaterner. Yang terakhir, penutup. Demikianlah video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye bye.